Shalom, horas madihita, aka ina nami nadong dihuriatta. Suang songoni ma aka ina nami nang adong di bagas nabe. Selamat mengikuti ibadah PHD Paropuan nadong dihuriatta. Jala onma napar pudi PHD Paropuan di taonon. Adorang tamulai acarata jumulu mahita martangiang nahom di bagas tabe martangiang mahita. Amin. Tapujima goarni debata marede mahita sian buku ede nomor 15 ayat 8. Namandok maulia tedohami nuaing tuho ala asi ni rohamdo boy hami mamuji pasangapon goarmu jalama bege hatam nanaing pinasahat na posom tuhami atong buhay maroha dohot pikiran nami marhite todim di bagasan goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami. Amin. Epistel dihita sadarion imanatar surat di panggukapod bidusada mamuka sian ayat 4 ro diwalu tajahama marsikat sore. Ahu surat isi Johannes mendapoton napitu huria na di Asia. Asini rohama dihamu dohot dami sian ibana na mangului naung manguluhian jalana naing roh nang sian napitu tondi na diadopan ni habangsana. Nang sian Yesus Kristus sitindangi haposani na parjolo tubuh sian akan nong mate si gonggom akar raja ni tanoon. Ibana ro makaholongi hita jala dipalua hita sian dosata mari hite mudarna. Dijadi hondo hita gabi harajaon hamalimon di debata amanai. Di ibana ma hasangapon dohot hagogoon rodi salileng-leleng na amin. Idama naroma ibana di bagasan opuni idaon ni nasa mata do ibana nang akan nang manulang ibana gabi mangangguhi be masaluhut bangso ni tanoon mida ibana ima tutu. Amin. Ahu do bonana jala ujungna dina Tuhan debata nuai debata naung adong hian na naing roi si gonggom saluhutna ima sahatna martua ma na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 815 ayat sada.
Tapasada marohata, martangi yang mahita. Puji-pujian dohot mauliate ni rohanami kupasahata mi tuho amak pardingkan basa. Siana sini rohama le Tuhan di pataruho dohami akaborumon. Boy marpungu di bagas coromon le Tuhan. Ima PHD nami sisahali sabulan. Sisahali saminggu mauliate gurang mariho amang. Diberi kodo keberadaan nami ale Tuhan dahang apala gudang hami naro ale Tuhan sian jumlah ni parupuan nadong di namarpungu. Dohot sude akadongan nami na adong di jabu nuai ale Tuhan hupasahat tami matuho. Amang omma terakhir kami PHD di tahun 2020 sadon. Nunga godak Tuhan hubolus sami akana masa. Gudang dongan nami ale Tuhan nalau madapot toko. Gudang dongan nami na mengalami sakit alani keadaan ni koronaon. Marsob bahami tu ado pamu amang nabadiai. Mangidu hami ali amang. Pau bun marimasmu pasaya masahiti. Asa anggiat hupuk kahami muse di tahun naneng ro ali Tuhan. Parpungan nami sohona kaina ni huria pami. Boy hami reta sohona soma lari Tuhan. Rapami makalacon. Boy hami marguru ede puji-pujian lau pasangapon guarmi. Masih holdo hami amang pajupang do akadongan nami. Masih holdo hami masih taripanan lasni roha. Mabayan hami ali Tuhan margogo. Masih pa beta-betaan. Jala masih tukol-tukolan hami ali Tuhan di parpungan nami. Molotu ngadong ali Tuhan na merasa adong bebanda. Molo masih papuasan hami akaina ali Tuhan di huriamon. Saya adong do kelegaan. Adong do akka jalan keluar na terbaik. Boy ali Tuhan pajupang dia kahami na masya holongan. Ima hami ali Tuhan akaina ni huriamon. Mangido mahami tu ado pamu amang. Uloy mapangiduan nami. Pasoma ali Tuhan na masaon. Asanggiat tu tahun naro. Boy hami muse marpungu rapak marlas ni roha. Amang pardenggan basa. Di na mangujungi mahami di tahun non ali Tuhan di parpungan namion. Marsob bahami tu ado pamu. Adong do piali Tuhan aka kegiatan na naing ikutan nami. Songon ina ni huriap pami. Ima ali Tuhan naik kami ni marlas ni roha. Imana naik patupaon nami di Natal tanggal 22 Desemberon. Mangidu hami tu ado pamu nabadia ali Tuhan. Pau bun marimasmi unang bebay sahiti. Asaria sude ali Tuhan aka ina ni huriam. Ro madapot tu parpungan nami. Asiro ham di hami Tuhan. Uloy pangiduan nami. Asanggiat boy hami. Sude marlas ni roha. Mamuji pasangapon guarmi. Dina menyambut anon hari hatutu bumi hami Tuhan. Ima pangiduan nami tuho ali Tuhan siap parpungan namion. Tu ado pamuna badiai. Aka namar si taunoni ali Tuhan. Paluas manasida berserah tu ado pamu. Paluas manasida mencurahkan sude. Nadiai nasida baik parsahiton. Baik sampai kehilangan keluarga ali Tuhan. Gudang hami ali Tuhan terlumobi hami inahanna. Di tahun 2020 sadon ali Tuhan. Adong do 5 hami amang nong lau madapot toko. Secara kemanusiaan ali Tuhan namardonga kami lungun dorhanami ali Tuhan dinalawa kadongan nami. Alai ima nong dibaiko Tuhan tuhami songo pungua kami songo naka namardongan. Ima dibaiko ali Tuhan tong mahami boy madok malasni roha tu ado pamu songo nina keluarga ali Tuhan tong madok mauliate disude akan terjadi tungulu nami. Amang upasahat tami matuho toktong malea di hami dame do holong muna sumurungi asanggiat siap parpungan namion hami songa kaina ni huriam ali Tuhan. Boy tok taripar holong ali Tuhan. Boy hami mardame. Holo tok kami di bagasan holong do dami ali Tuhan berkatamu do hami sude hami berkatamu dangadok kami ali Tuhan na gale molo tok kami ali Tuhan huingot tami sude dengan dibasam do asini roham nah hujalo hami. Ama upasahat tami ma tuho ali Tuhan nang aka uluan ni huriam pe ali Tuhan inang uluan nami songoni nang aka pandita putai morali Tuhan nadong di huriamon nak sude tahe aka parhalado toktong mali Tuhan pasada rohana sida lau melayani hami ruason ali Tuhan asa anggiat Tuhan dengan pelayanan na terbaik nabi nain nasida ali Tuhan hami pe ali Tuhan takas manada alani asini roham do hami boy sampai sehat sampai sadarion ima pangiduan nami tuho
asa tok kami tiro ya li Tuhan, asa mian dame holong muna sumurungi ya li Tuhan, di huriam HKBP Keramat Jati, asa tok kami atong marlasi roha mamuji pasangapon guarmi marhiti huriamon ali Tuhan, marhiti akapunguan demi punguan nadong di hurian namion HKBP on. Tuhan, songoni mapasahaton nami tuho, imadongan nami na di bagasan parsahiton, Nyonya Panjaitan boru Sibarani, Situa boru Sormin, Nyonya Gultong boru Tambunan, Nyonya Sinaga boru Luman Gaul, Nyonya Situa Simamora boru Aritonang, Nyonya Hutagalung boru Simanukalit, Peter Manik, Maria Valen, Situa B Sidauruk, Nyonya Tambunan boru Simajutak, Nyonya Manurung boru Silitonga, Nyonya Situa Siahaan boru Manalu, Nyonya Tinambunan boru Malulang, Pesti boru Sianturi, Nyonya Hutagalung boru Huta Barat. Om mali Tuhan na huboto hami na marsahi takadongan namyo di bagas. Upasahat tami matuho asa toktong nasida ali Tuhan berseru tu ada pamuna badiai asa molo pero parsahitoni ali Tuhan unang nasida leba majogwar muna badiai asa dijogwar mo ali Tuhan asa lianomu kelega adi nasida lianomu hamalumon ni sahit nak partodion ali Tuhan. Songoni mali Tuhan upasahat tami tuho molo tu ngadong-dongan nami nasuhuboto hami nakuboto hami namar sahit nasida dijabu manang na di dia tuhoro pasaton nami sude ale Tuhan keluarga nami KBP Keramat Jati akan namar sahit pamalu mali Tuhan asanggiat di pangjungi ni tahun ale Tuhan marlasi roha hamisa sude dawa kasahit ale Tuhan dawa ka si tahunon asiroham songoni mali Tuhan dinongan nami nanaing marlasi roha ima pemberkatan adat anak ni keluarga Panjaitan nuki boru Sianturi, pesta adat anak ni keluarga O Tambunan Situa boru Simajuntang. Imali Tuhan nanayang mangulahon naka adat pasu-pasu sude Tuhan asanggia dipuka nasida adati mardongan ho ali Tuhan jala ho ali Tuhan namana parhon akka parmaraan do sude pangabati ali Tuhan asabui mardala sude di bagasan lasi roha kedua belah pihak rapak memuji pasangapon guar muda badi jala pasahato tuho ali Tuhan asa gabi akka keluarga na berbahagia kaya nakon nami asabui ali Tuhan tuaka generasi penerus nami na lebih lagi menghaholongi HKBP Keramat Jation. Songoni mali Tuhan nang ke amanami namar ulang tahun halomoan siagian umur 46 tahun. Pada hari ini ulang tahun upasahat tami tu ho amang asa ho nama lian bisuk do rohana yes toktong dia manami dia ulang tahun nong diliamu 46 tahun saya toktong mali Tuhan tabai dia manami lasni roha pada daun nah hodo mangalian itu nasida asanggiat ali Tuhan sian sude akap pabainanna do aka sude ali Tuhan panggulauna sude ali Tuhan masuk di pasar tibana tuho dirina gabi boy memana terpasu-pasu sian hasini roham imahu pasah tami tuho amang jala di botarion ali Tuhan rodo hami tu adopamu adong do keluarga nami na berduka ima keluarga ni inang Nyonya Sitorus situa boru naibaho na moding hahadoli nasida sonari ada di rumah duka uki tuhoro pasaton nami asa ho ale amang na mangalian penghiburan tu keluarga ia le Tuhan asanggiat ro penama saya le Tuhan unang rupa nasida mandok moliate tuho ai hodo sude pamasaho tuhami akka namasa hu alami hami le Tuhan di baini asa toktong nasida berserah tuho jala hodo ali amang pangapul na sumurung ima hu pasahat nami tuho apuli bang keluargai asanggiat ali Tuhan terapul nasida amang pardengan masa mace godahang do pesi pangiduan nami tuho ali Tuhan akka yanakon na pinasahatmu tuhami akka pahopu na pinasahatmu tuhami tuho do hami marsoba asalianomu di hami bisuk lau mangajar honak kanauli na dinggat tu akka yanakon nami tu akka pahopu nami asanggiat boy nasida mangihuti hutakan atama di parnguluan nali Tuhan anggo hadirion nami sadiri dang boy hujaga hami noni alai molohodo Tuhan na ikut mengurupi hami majaga sudi akan akon nami saina lolos dia li Tuhan sianaka hal na Solomon ni rohanami ima pangiduan nami tuho tarlumobi mamang
masihol kayana kon nami akapahopun nami naing marsikola ale ala di keadaan dang bui dope nasida ikut tong dope sejabu nasida le Tuhan lau mengikuti pendidikan marsoba hami ale Tuhan asanggiat boy ale Tuhan tu tahun naneng ro boy anak kon nami pahopun nami ale Tuhan mengikuti pendidikan secara langsung ale Tuhan tu parsikolana ai butuh donasida ale Tuhan parsauran songo kami nang natua-tuana butuh do hami persauran nami nang di huria mope butuh do hami asa pajupak kami toktong nian songonido nang akayana kon nami di baini upasahat kami tuho ale Tuhan ampuni hami paso marimasmu Tuhan asa bui terlaksanai di tahun naro disom ale Tuhan di tahun masudeta di konon nami ni anak kana masai pangiduan nami tuho sian serep ni roha nami Tuhan asa takas lianomu di hami hamalumon na kasya sahiti ale Tuhan molo huberik kami kiada sonari ale Tuhan nungala mureda alai adong dolomos ni rohanami molo didokon adong muse nyusul masoba hami tu adopamu ale Tuhan songo nakaburuk pami ale Tuhan syakuria mohon sudi hami berseru tu adopamu unang be ale Tuhan pamasa kana Solomon ni roha ale Tuhan pau bumari masmu pasai ale Tuhan asima roham asiroham di hami asanggiat boy hami ale Tuhan melakukan akaulau nami naho Bartolomeo ni roham aka nomor 33 do sude aka kegiatan di luar rumah ale Tuhan boy hulaku kami do dengan tanpa kekurangan apapun tanpa sahid naik selalu hami ale Tuhan tercekam alani hami mabiar tu sahiti upasahat kami mai tuho amang asi maroham di hami amang toktong mali Tuhan tiroi hami asanggiat waspada hami asa huboto hami majaga diri lao pada uhon sahiti upasahat kami matuho amang perlinggan bahasa pardosa nagodang do hami badia doang goho jumolo mamang sesa dosa pangalasion nami asa tamah hami dapotan asi doho tolong niroham marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami roh hami tu ada pamuda badiai ampuni hami Tuhan amin. Tapuji Tuhan debata maredema hita sian buku ede nomor 132 ayat 3. Dameni di batana sumurung, sian saluhut na roha, imana mangaramo tiaka hati dot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita inang, sude inanami nauli jalan na burju, na toktong satia di bagasan Tuhani, hita namandohoti PHD di gerejaon
Shalom madihamu inang. Nang songoni di sudia ka inanami, nadong di bagas munabe, manang nadong di pardalanan sonari, naing mula tujabu, ba shalom madihamu inang. Huriani tuhata, nang songoni dihamu inang, tabukama Bibelta manang Alkitab. Kita akan baca firman Tuhan dalam acara PHD perempuan. Nah adong di huriat tahun, yenet sian buku Sada Tesalonika, pasal 4, ayat 13, sampai ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, inang 1 Tesalonika, pasal 4, ayat 13, sampai 18. Saya akan baca untuk kita secara keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan berdiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikian firman Tuhan. Tusude inanami natoktong satia di bagasan Yesus Kristus. Sude punguan ina manang perempuan, sesi perempuan di huriat tahun. Las roha boy hita satu ujung di acara PHD di bagasan tahunon. Jala marlas ni roha hita ditutup madohot konteks nani buat sian surat Sada Tesalonika mangondolhon tu hita, menekankan tentang khotbah atau renungan di dalam iman percaya kita, diingatkan kita tentang kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan dalam bahasa Yunani koine adalah Kyriake Hamera, yang artinya adalah hari Tuhan atau harinya milik Tuhan. Mengapa dikatakan harinya Tuhan? Karena memang hanya Dia yang tahu kapan itu terjadi. Tuau pedang didoki. Lama Tuhamu inangati. Molo di paboa tuau paboa Tuhamu. Tapi itu miliknya Tuhan. Dia punya hari tertentu. Dia punya tanggal tertentu. Dia punya bulan tertentu. Dan dia punya tahun tertentu. Dan siapapun tidak ada yang tahu. Yesus Kristus, Putra Allah sendiri, tidak tahu. Dan Yesus sendiri juga mengatakan demikian. Hanya Bapakku yang di surga tahu itu. Dan aku tidak tahu. Tetapi itu akan terjadi. Naikon rodo ibana di bagasan hasangaponna. Di bagasan habadianna. Di bagasan hasokalana, dia akan datang itu. Kemahakuasaan Tuhan. Di dalam kemahakuasaannya, kesucian, hahomionibana, itu akan terjadi. Jadi tidak ada mengatakan if, jika,
seandainya, umpamanya, tidak ada. Akan terjadi. Kedatangan Tuhan akan terjadi, Inang. Kita harus beritakan itu kepada semua kaum perempuan di dunia ini. Kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita kasih. Kaum kita perempuan. Harus kita beritahukan itu. Kepada Punguan Ina, beritahukan, kabarkan itu kepada semua Ina. Seperti ayat 18 dikatakan tadi. Beritakanlah, katakan itu perkataan ini. Kepada Punguan Ina Hana, beritakan itu. Kepada Paduan Suara Elviko, beritakan itu. Makanya Mortabereng AKND, Punguan-punguan perempuan itu selalu membicarakan tentang berita keselamatan, berita pengharapan, berita kedatangan Sang Juru Selamat. Karena itu akan terjadi, Nang. Itu bukan dongeng. Itu bukan legenda dan sebagainya. Itu bukan hanya cerita atau histori seperti itu. Itu akan datang. Jadi mula dong halaknya berkeluh kesah. Alani puro-puro na sonari mengempis. Dok konsongonon. Holan puro-purom do dia tenggo-tenggo. Saya kantong mi do aka utang-utang ni pikir. Ber ning rodo Tuhan Yesus do konsongoni. Asam sipi bana. Melawang nguru. Holan na marungut-ungut kan? Karena kehidupan kita bukan hanya di puro-puro kita itu. Kehidupan kita bukan berakhir di puro-puro. Bukan di kantong kita itu, bukan sih itu. Apalagi kalau sudah akhir bulan kan seperti mau kiamat rasanya seorang ibu. Jangan sampai itu kempis itu dompetnya. Satu rumah bisa kena sambar semuanya. Tamu na pero akan kena itu. Kena repet semuanya. Itu udah tanda-tanda seorang ibu kalau puru-purunya lagi kempis itu. Ya. Itu bukan kiamat, itu kalau memang uang kita lagi menipis. Biasa itu, sebentar lagi menebal. Bukan masalah itu kalau misalnya utang kita banyak. Jokowi aja punya utang, apalagi kita. Donald Trump punya itu jet pribadi, punya utang juga itu. Lemah hitam. Ngapain kita malu kita punya utang? Yang malu kalau kita tetap berdosa. Sampai Tuhan datang kita tetap berdosa. Itu kemaluan bagi kita. Hailaun doi di hita. Jadi untuk itu kita konsentrasi, Inang, bahwa kehidupan kita ini tidak selamanya di atas tanah ini, tidak selamanya kita di bumi ini. Tapi ada yang perlu kita pikirkan dan harus perlu kita persiapkan diri kita secara jasmani dan rohani kita, karena firman Tuhan mengatakan Tuhan akan datang segera walaupun waktunya kita tidak tahu. Nguduk nakin molo huboto hupabua hutitikon terus. Tetapi karena saya juga tidak tahu, tapi saya mengajak kita semua, mari kita bersiap diri untuk itu. Seperti kalau berbicara tentang kedatangan, kebangkitan, wah kadang-kadang susah orang memahami. Datangkah dia? Datang. Tapi selalu bagaimana ya datangnya? Bagaimana? Bohong di do parsaut nanon. Tanda-tanda sudah terjadi. Aka lalo nunga di pamasa. Aka alogo nunga. Ahamuse. Aka haraparon ya sudah. Dari dulu terjadinya kelaparan di setiap negara, pulau dan sebagainya. Di rumah kita pun juga pernah terjadi kelaparan. Apakah kiamat? Belum. Sakit, wah aneh-aneh. Dari mulai sakit perut, sakit kepala. Dari mulai kanker kantong kering sampai kanker yang sesungguhnya sudah terjadi. Masuk lagi COVID. Apakah kiamat? No. Semua tanda-tanda sudah ada. Apa yang tertulis sudah dikatakan. Bagaimana ini? Kapan lagi? Datangkah? Pasti akan datang. Persoalannya bagaimana kita harus mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Bagaimana kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, total kehidupan kita untuk menerima welcome Jesus, datanglah engkau. Nah, makanya kita lihat ada suatu ilustrasi yang berbincang tentang kehidupan ini. Seorang dosen ahli nuklir yang bernama
Newton. Dia memberikan suatu perkuliahan kepada mahasiswa-mahasiswinya. Lalu dosen ini mengatakan, Newton mengatakan, "Hai mahasiswa-mahasiswaku, coba kamu pikirkan dan jelaskan kepada saya kamu sudah berapa semester kuliah dengan saya. Coba kamu pikirkan dan siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya. Bagaimanakah memisahkan serbuk besi dengan pasir yang sudah bercampur? Pisahkanlah bagaimanakah caranya pasir dengan serbuk besi sudah tercampur semuanya. Bagaimanakah memisahkan ini semuanya? Suatu unggok besar, pasir yang di dalamnya sudah bercampur dengan serbuk besi." Lalu mahasiswa mengatakan, "Wah, bagaimana ya? Tidak mungkin diputih satu-satu. Waduh, itu bukan kerjaan. Bagaimana memutih itu? Ini pasir, ini serbuk besi. Bagaimana? Tidak bisa. Lalu kalau misalnya diberikan air, tidak bisa juga, sama-sama terendam semuanya." Akhirnya mereka menyerah. "Tidak tahu Pak dosen, kami tidak tahu itu. Bagaimana cara memisahkan itu?" Lalu Newton mengatakan, "Gampang. Jatuhkan aja ke dalam tunggukan pasir itu magnet. Campakkan aja magnet yang bendanya besar." Pup, katanya. Sudah lah. Lalu angkatlah magnet itu dengan alat berat. Diangkat. Nah, pasti serbuk besi akan terangkat. Pasir tinggal di tempatnya, serbuk akan naik ke atas. Demikianlah kita memikirkan yang tidak mungkin bagi kita itu bisa terjadi. Hari Tuhan itu akan terjadi dan itu bisa mungkin terjadi. Sedangkan serbuk besi bisa terangkat dari pasir. Dan bagaimana juga kalau kita membicarakan tentang kebangkitan orang mati? Kan kadang-kadang orang bertanya itu, jadi kalau matinya tidak jelas kuburnya, bagaimana bangkit nanti pada hari Tuhan? Pada saat Mesias datang, bagaimana bangkitnya? Bagi yang tidak punya kubur, kalau yang punya kubur mungkin udah tahu ini kuburannya di sini, dia akan dibangkitkan. Loh, kalau misalnya kematian seseorang manusia itu yang kuburnya tidak jelas, bagaimana itu bangkit nanti? Lalu misalnya yang mati di udara, yang bagaimana itu bangkit? Yang sudah lebur dengan hal-hal yang lain, bagaimana itu dibangkitkan? Yang misalnya identitasnya hanya namanya masih tertulis bahwa dia sudah mati, tapi tidak tahu di mana. Sama seperti orang Batak masih memperbicarakan tentang yang misionaris yang pertama kali meninggal di tanah Batak. Kuburnya tidak jelas di Lubuk Pining itu, hanya prastastinya yang ada. Kuburnya pun tidak tahu. Jadi orang mau ziarah pun tidak tahu di mana kuburnya. Akan bangkitkan dia nanti? Bangkit. Bagaimana terjadi itu? Sama dengan konteks dalam firman Tuhan katakan semua yang mati akan dibangkitkan. Yang jelas matinya mungkin bangkit, yang jelas tempatnya dikuburkan mungkin bangkit. Tapi bagaimana seseorang namanya yang tidak jelas kuburnya, yang tidak jelas beritanya, tapi dikatakan mati, apakah bangkit juga bersama-sama dengan orang yang mati? Bagaimana dengan orang yang mati wajar dengan tidak wajar? Apakah dibangkitkan juga? Demikianlah ilustrasi tadi menjawab. Ada kuasa Tuhan, ada kuasa Hahomiun di bata, mangulaun salutnei, bisa bangkit semuanya. Kalau kita hafal, kita lihat pengakuan iman rasuli kita dalam pasal ketiga. Pasal ketiga, au porse di ton di porbadia. Sama-sama kita nang 1, 2 ya.
Au Porsea diton di Porbadia, jala adong sada Huria nabadia, Huria hatopa nihala Kristen nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu sogot daging nihala nang mate, dohot yang nguluan nasora sudah. Akan kembali bangkit, dibangkitkan. Di mana dia mati, di mana kuburnya, atau bagaimana dia dulu cara dia mati, adakah orang mengingat dia lagi atau tidak ada lagi orang mengenang bahkan mengingat dia lagi, tidak ada. Tapi yang jelas firman Tuhan mengatakan setiap yang mati akan dibangkitkan kembali pada hari Tuhan, dan kemahakuasaan Tuhanlah yang bekerja di situ. Dan begitu juga kepada orang-orang yang hidup ketika Tuhan itu datang nanti. Mereka juga akan dibangkitkan. Tubuh jasmani akan kembali ke asalnya. Dan semua orang yang mati dan orang yang hidup akan mengenakan sibuk manang daging yang baru. Akan dibangkitkan. Karena tubuh jasmani kita di sekarang ini yang bersifat fana ini tidak akan bisa berhadapan dengan Tuhan secara langsung. Bahkan Tuhan akan memberikan sibuk nem baru, daging nem baru, dungi di leon mapakaian saksak, pakaian yang maha kudus, supaya kita bisa bertemu dan berhadap kepada Sang Pencipta kita. Makin dikatakan ada kebangkitan, mulak mangolu do sogot daging ni halak nong mate, dohot yang nguluan nasora sudah. Itu dalam konfesi kita, di dalam pasal yang ketiga itu jelas dikatakan. Jadi tidak ada lagi alasan kita berbicara mungkinkah kita dibangkitkan. Dibangkitkan karena iman kita bukan berakhir kepada liang kubur. Iman percaya kita bukan iman yang mati. Tuhan yang kita sembah juga Tuhan yang hidup. Buktinya Yesus hidup, dia mati mengalami kematian, sama juga kita mengalami kematian, dan Yesus bangkit, kita juga mengalami kebangkitan sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dan dia naik ke sorga. Demikianlah kita juga akan dibangkitkan, dikenakan daging yang baru dan pakaian yang baru, dan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dungi bila mana dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Kita akan mengalami itu semua dan menghadapi itu semuanya. Dan itu akan terjadi inang dang pabiar-biarkon, bukan menakut-nakuti. Tapi memang konteks biasanya akhir-akhir tahun, khotbah-khotbah di akhir tahun, ujung tahun parhuriaon, dungi masuk mahita di hari mingguan ujung tahun parhuriaon, dua parningotan dia kana monding, kita akan mendengar nama-nama dalam satu kurun waktu mulai dari November tahun 2000 sampai November 2001, nama orang-orang saudara-saudara kita, orang yang kita kasih akan dibacakan di depan ini dalam ibadah, lalu mereka didoakan semuanya. Dan kita juga diingatkan dengan momentum mori, ingat mahari hama matem, bahwa kita juga akan mati. Coba lihat inang telapak tangan kita, bergambar huruf apakah itu? Ada Q, molo Q, besukun roh atas dia do karakter nanti. Semua M kan? Saya juga M, artinya saya juga akan mati. Iya kan? Coba bilang, coba inang, asa mula biar hamu dokon bagas roh hamu kan gitu. Iya kan? Ternyata saya juga akan mati. Iya kan? M, memento mori. Nih lihat nang, nggak ada N di situ. M, 3 garis yang besar. Yang lain-lainnya itu urusan paranormal itu kan. Nasib-nasiban kan. Tapi sebenarnya yang jelas Tuhan mau kasih itu gambaran, hei engkau manusia yang kuciptakan, ya nikmatilah hidupmu, tapi ingat sebelum engkau mati bertobatlah kan gitu kan. Kita diingatkan tentang kematian kita.
Kalau kita berkunjung melihat mandulo manang manikir halana monding, ingatlah juga kita lihat telapak tangan kita. Waduh iya, saya sama dengan dia nanti. Persoalannya dia di luar, saya mungkin belakangan, kan gitu. Iya kan? Mau tanggal berapa saya mati, mau di mana saya mati, ya. Itu persoalan kedua. Ya, kapan kita mati? Di mana kita mati? Bagaimana cara kita mati? Itu rahasia Tuhan. Yang jelas Tuhan sudah ingatkan mulai kelahiran kita di dunia ini, Tuhan katakan bahwa kita akan mati. Inang di rumah ingat semua ya, coba lihat tangan telapak tangannya ya. Ya, lihat itu. Makanya sebelum ini mari kita baik-baik di hadapan Tuhan. Kita tetap dekat dengan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang belum selesai di dunia ini, ya jangan tunggu hari esok, selesaikan. Saling mengampuni, saling mengasihi, mardame-dame mahamu di bagasan Tuhani. Jangan tunggu besok, belum tentu kita tahu besok kita bagaimana, kan gitu. Belum tahu, belum tentu. Mana ada yang bisa kita prediksi dalam hidup kita ini? Tidak ada. Yang dulu ini dikatakan semua kalau misalnya bulan berakhiran ber-ber itu musim hujan. Januari juga nggak ada bernya, hujan juga nya, kan gitu. Februari ya nggak ada ber-bernya, hujan juga nya di situ, kan. Nggak ada bisa diprediksi. Kalau ada orang mengatakan juga, wah bulan muda itu awal bulan. Siapa bilang bulan muda penunggu utang datang? Ada bulan muda, pembayaran semua bulan muda. Kan? Kalau orang katakan, bulan tua akhir bulan, siapa bilang? Ada juga orang terima gaji akhir bulan, kan gitu kan? Nggak bisa diprediksi. Lalu ada orang mengatakan juga, wow, kayak yang sakit itulah yang mati, yang tua itu yang mati. Siapa bilang? Ada juga orang baru lahir mati. Siapa bilang orang sakit itu sudah jumpa ajalnya? Oh tidak, ada sampai 20 tahun cuci darah masih hidup. Sementara ada orang hanya penyakit flu langsung etam. Iya kan? Hanya penyakit flu. Ada juga gitu, alami kekenyangan mati. Iya kan? Sesak nafas karena kenyangan, kan? Ada juga begitu. Apakah orang kelaparan langsung mati? Tidak. Banyak orang kelaparan bertahan hidup. Ada juga orang mengatakan, jaga higienis makanan, ini minum vitamin, 3 kali sehari minum vitamin. Dokter bilang sekali saja minum vitamin, ini 3 kali sehari minum vitamin, mati. Ada orang gak pernah minum vitamin, hidup terus. Ada yang bisa prediksi hidup ini? Tidak ada. Karena bukan kita yang punya hidup, Tuhan punya hidup. Dia memiliki segalanya. Waktu aja dia punya, apalagi yang lain-lain. Matahari aja dia atur, apalagi kehidupan kita. Bulan aja dia atur, apalagi kehidupan kita. Bintang saja dia yang atur, apalagi kehidupan kita. Sudah ada berita mengatakan 19 November akan terjadi gerhana bulan. Kalau Tuhan katakan tidak terjadi, gimana? NASA sudah bilang 19 November akan terjadi gerhana bulan pada seluruh lapisan bumi. Kalau itu tidak terjadi kata Tuhan, mau bilang apa kita? Jadi jangan coba-coba kita memprediksi dan menjengkal kehidupan orang. Tidak ada yang bisa. Bintang di langit bisa kita ukur ketinggiannya. Bintang seseorang mana bisa kita ukur? Tidak. Jadi kalau kata Tuhan aku akan datang, dia akan datang. Kita jangan coba-coba menafsirkan ini lagi. Atau kita katakan, itu berita burung. Allah biar hondoi. Udahlah kita nikmati haji hidup kita. Udah datang semua tanda-tanda, tidak ada. Gak jadi itu dan sebagainya. Gak bemar lomo-lomo majolma. Dan ternyata juga dikatakan dalam firman ini, dengan kedatangan Tuhan bukan hanya kebangkitan orang yang hidup dan yang mati yang terjadi, tetapi juga terjadi pemisahan yang baik dengan yang jahat. Imanakin masa parusiai, penghakiman terakhir. Jadi yang bisa membela kita selain Tuhan Yesus.
Dan kita tidak boleh memampangkan membela diri kita sendiri. Dungi tapa jujur masuk dia karena ulina dengan tapa utupa. Tidak. Dialah raja, dialah pemutus, penentu segala sesuatu. Dia akan memisahkan, sama seperti teori Newton tadi. Dia akan memisahkan serbuk besi dengan pasir. Demikian juga Allah akan memisahkan orang-orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman itu. Dia akan memisahkan itu. Makanya sering selalu kita pelajari dengan kata sorga dengan neraka. Adakah itu? Ada. Jadi mau kemana kita? Mau sorga? Mau neraka? Tuhan katakan, jika engkau ingin hidup bersamaku di paradiso, tetaplah ikutlah aku, percayalah, maka engkau akan hidup, maka engkau akan selamat. Engkau akan hidup. Hidup kata Tuhan Yesus di situ bukan hidup seperti kita sekarang. Engkau akan hidup forever, selamanya. Maka engkau akan selamat. Selamat dari apa? Selamat dari segala segala sian dosa nang sian akajea. Engkau akan selamat jika engkau di dalam aku di dalam kamu, kita di dalam Bapa. Tuhan sudah katakan itu. Bahkan dia serukan itu kepada murid-muridnya dan kepada khalayak banyak. Dan begitu juga Tuhan sudah firmankan itu berulang-ulang kepada semua jemaat Tuhan. Bukan hanya kepada HKBP, kepada semua orang. Ihuton mau, jala porsia maho diau, asa mangoluho, jala asa maluaho. Sianasa parngoluanmu. Dia udah tawarkan itu. Dia tidak minta apa-apa dari kita. Tidak perlu kita banyak berkorban. Materi, tenaga. Dia katakan, percayalah. Engkau akan hidup. Percayalah, engkau akan selamat. Porsia maho, malum doho disi. Ale si patah hita, dang porsia. Makanya jod hita dang boy malum. Sampai satu ruk obat yalang diminum, dan sembuh. Ya nggak percaya dia, obatnya aja yang dia minum nggak percaya dia. Gimana lagi dia mau percaya kepada Tuhan Yesus? Coba dulu, mercai butuhan ni hala, acik butuh hatta ada obatnya. Bulung ni jambuiro di robus minum, saya sembuh kan gitu. Sekarang wah 10 macam obat kita. Seperti makan kacang goreng lah kita di situ. Ini bidang malum. Iya kan? Arga obat taduk saluna. Ini bidang malum. Tapi ketika kembali kepada Tuhan, lalu dia kita ingat dengan ucapannya, percayalah. Believe. Percayalah engkau agar engkau sembuh. Percayalah engkau. Persoalanmu akan diangkat oleh Tuhan. Percayalah engkau. Engkau akan selamat. Bahkan engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Jadi firman Tuhan pada sore menjelang hari ini Inang mau mengatakan kepada kita dan memberikan warning kepada semua kaum perempuan. Ingatlah, Tuhanmu akan datang. Dan persiapkanlah jalan itu. Untuk itu tetaplah berdoa. Sadiari pe Tuhaniro manopot hita, tetaplah berdoa. Martin Luther mengatakan itu. Kapanpun Tuhan Yesusku datang, aku akan memetik apel di kebun apelku, dan aku akan memetik anggur di kebun anggurku. Kapanpun Tuhan Yesusku datang. Makanya kapanpun Yesus itu datang, tetaplah hidup di dalam doa. Luar biasa do Inang tangyengi hagogoni tangyengi. Ya kadang-kadang orang ya ada juga yang tidak percaya lagi berdoa. Dipikir ibana gogone boy, lau pamonako ni bana, mangalen ni bana haluaon, membain ni bana tahan tikam, tahan banting do salutna, bahkan dengan kepintaranku aku bisa memperkaya diriku. Tidak. Kita harus yakin bahwa doa itu memiliki kuasa, kekuatan yang full.
Karena ketika kita berdoa, ketika seorang ibu berdoa, maka mukjizat terjadi. Di balik kesuksesan suami ada doa istri di belakangnya. Jadi lihat, kalau suami nggak berhasil berarti istrinya tidak berdoa. Itu jawab sendiri. Enak sekali itu ya. Iya. Makanya kita sadarkan suami-suami kita itu yang dompetmu tebal karena doaku, setor. Jangan sampai kempis itu. Ya. Karena doa seorang istri yang beriman, doa seorang istri yang betul-betul kusuk di dalam doanya, di dalam Tuhannya, terjadi mukjizat. Banyak kesuksesan seorang anak di dunia ini adalah oleh karena doa ibunya. Jadi rajinlah berdoa Inang, untuk kesuksesan anak-anakmu, untuk kesuksesan suamimu, untuk kesuksesan gerejamu, untuk kesuksesan semua lingkungan di mana engkau tinggal. Doakan mereka karena doamu adalah yang dinanti-nantikan Tuhan setiap hari. Berdoalah. Jangan berdoa ketika hatimu senang, berdoa juga ketika hatimu galau. Ya, jangan ketika lagi berdamai-damai dengan amat tanah di Jabu, kayak kereta api lah doanya itu. Ale mulu marbadai, dangadong betang yang. Ya, jangan karena dipuji masaanmu makanya engkau berdoa begitu eloknya, tapi ketika masaanmu tidak dimakan, tidak sentuh, lalu kamu tidak berdoa lagi dengan hidangan yang kau masak. Suasana apapun yang terjadi dalam hidupmu, Inang, tetaplah berdoa. Kedua, pesan dari firman Tuhan ini, tetaplah hidup dalam pengharapan. Walaupun kita merasa hidup kita di ujung tanduk, tinggal jatuh langsung hancur lebur lah kita. Walaupun kehidupan kita di ujung tanduk, tetaplah berpengharapan. Marpakirimon di bagasan Tuhan. Tetaplah berharap. Tetaplah berharap di dalam Tuhanmu. Tetaplah berdoa bersama dan di dalam Tuhanmu. Dan yang ketiga, tetaplah bersukacita. Baik atau tidak baik keadaannya, senang atau tidak senang kondisi itu, suka atau tidak suka kamu, tetaplah bersukacita. Karena tidak ada seorang insan pun yang bisa membuat engkau tersenyum dan tertawa. Kamu akan bisa tersenyum dan tertawa jika kamu memerintahkan hatimu sendiri. Selucu-lucunya artis pelawak membuat engkau tertawa, jika engkau tidak mengizinkan dirimu tertawa, kamu tidak akan bisa tertawa. Karena tidak akan ada orang yang bisa membuat dirimu tertawa. Dan tidak ada yang bisa membuat dirimu tersenyum. Itu akan keluar dengan sendirinya karena engkau membuat dirimu tersenyum dan tertawa. Jadi bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menguasai hatimu. Hanya Tuhan yang bisa mengendalikan hatimu. Dan hanya Tuhan yang bisa memimpin jiwa dan ragamu. Dohot hapursionmu di bagasan guarnam. Makanya dikatakan tetaplah berdoa. Kapan datangnya hari Tuhan, tetaplah berdoa. Kapanpun datangnya Tuhan Yesus, tetaplah berharap. Dan kapanpun datangnya terjadi sudah mah nadong di Portibion, mengahape namasa, tetaplah bersukacita. Dan tetaplah bersukacita. Dan sangat bahagia Tuhan datang bertemu dengan kita, melihat kita dalam keadaan bersuka cita. Bering mamuladong halat namate di bagasan murhing bohina. Songon dia parmate nih. Ahli makeup pun bingung membuat itu. Mau dibuat makeup mahal pun jenazahnya kan jelek. Karena waktu mati dia terus murhing kan gitu. Tapi tersenyumlah. Makanya gaya tidur pun harus dibenahi. Waktu wajah tidurku harus dibenahi waktu tidur dengnya. Iya gitu.
boleh nanti suruh anaknya foto mama waktu tidur. Ya, foto mama waktu tidur ya, jelek atau manis kan gitu. Bisa juga dibenahi itu, iya kan? Ya Inang ya? Iya, jadi tetap bersuka cita, ya. Enggak perlu orang tahu banyak utang kita, tetap tersenyum. Enggak perlu orang tahu ada masalah kita, dia punya masalah, ya kan? Tetaplah tersenyum, kan gitu. Unang pula terus saya mau ngorong-ngorong gitu terus kan, nggak tahu dia orang pun lebih banyak lagi orang-orangnya kan gitu. Ada ngasih pabuan dohita kan gitu ya. Sekali lagi kepada semua ya sesi perempuan di Huria kita, punguan Ina Huria, punguan Ina Hana Huria, punguan paduan suara Elviko, tetaplah berdoa, tetaplah berpengharapan dan tetaplah bersukacita. Itu yang mau diinginkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Kami mau tetap berdoa. Kami mau tetap berpengharapan dalam Tuhan. Kami ingin selalu bersuka cita. Walaupun keadaan tidak mendukung untuk itu. Tapi kami tidak mau dikalahkan. Kami ingin bersuka cita bersama Tuhan saja. Dalam berbagai kondisi apapun sekarang menerpa kami ini. Kami akan selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Karena itulah yang Engkau kehendaki. Kapanpun Engkau datang Tuhan ke dunia ini dan bertemu dengan kami, kami siap Tuhan. Dan kapanpun tanda itu Engkau berikan, kami siap Tuhan. Karena kami percaya ketika Engkau datang, Engkau menyempurnakan semua kehidupan ini. Engkau akan memperdamaikan kami. Dan Engkau akan memberikan kepada kami roh-Mu, yaitu kekuatan dan penghiburan. Dan kami akan selalu menantikan itu dengan doa dan pengharapan kami. Berkati semua para seksi perempuan yang sudah melayani di gereja ini. Dan semua yang terlalu berjuang untuk keluarganya, untuk gerejanya, untuk semua dari berbagai profesion dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing di kehidupan masyarakat dan di bangsa dan negara ini. Kami mau berdoa Tuhan buat semua perempuan yang berjuang untuk negara, berjuang untuk gerejanya, dan berjuang untuk keluarganya. Berkati Tuhan kaum perempuan semuanya, agar mereka menjadi saluran berkat dan anugerah Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, inilah akhir PHD perempuan di Huria ini. Berkati, kami akan bertemu kembali pada tahun yang akan datang, tahun 2022. Harapan, impian dan cita-cita kami, bahkan doa kami sudah kami panjatkan. Kami rindu untuk melakukannya dengan bertemu, berkumpul di gereja-Mu ini. Untuk itu Tuhan, damaikanlah dunia ini. Jauhkanlah mara bahaya dan berbagai jenis penyakit. Tapi berikanlah kesehatan, kesembuhan dan sukacita di dalam hati dan pikiran kami. Dan terlebih semua pemimpin yang melayani dunia ini, bangsa dan negara kami, gereja dan semua Tuhan, Engkaulah yang menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Dia
Tuanya konma peliata tua dopan ni dibata martangiang mahita. Ale dibata amanami na di banua gijang hodo haruan ni saluh sinleho na dengkan do nasa uli basa na maliutus. Upasat hami masian na lumi Tuhan pelenami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus jelum pasu-pasu mejara ramoti. Asau para se kami pelenon. Patimbulun rajon mo ditong-tongan ni uriam dodi portibion. Buhay marohan nami mariti hiti tondim. Asalam hutan dahami godang ni silolemi tuhami. Asalam girgir hami mandok muliati tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rahmahita di bagasan tang yang ale amanami. Ale amanami na di bagijang. Sai pinorbadi amaguarmu. Sai ro maharajamu. Sesat mulomo ni rahmat Tuhan. Leon matuhami sederhuan siapa hari. Sesa madusanami song pasanami. Di dosa dongan na merdosa to hami. Unang hami to giyo to pangjulan. palua mahami sian pangako. Ai hodu na punar harjao. Dohod agugun. Rodia sangapon saliling na. Amin. Asini rohani tuata Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Do barsaura ni tondi porbadia ma. Nama masu-masu hamu saluhut na. Amin. Sudah kita sesi perempuan sudah inang songonima acara ta piadita di bagasan taunon ngamarujung be ale tetap mahita semangat menjaga prokes nang songoni dia kainanami nadi bagas menabe horas-horas ma dihamuinang sehat-sehat dan bersukacita. Tuhan memberkati. Horas. Boleh duduk karena ini adalah pertemuan PHD perempuan yang terakhir dan seksi perempuan menyediakan konsumsi bagi kita. Jadi sebelum kita menikmatinya, marilah sama-sama kita bersatu di dalam
Tuhan.